Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan tentang pariwara kelas 10 di bab 2 yaitu peran bioteknologi dalam pemanfaatan virus, bakteri dan juga jamur. Part 2 bagian penilaian harian. Mari kita simak bersama-sama. Nomor 16, TMV dapat menginfeksi tanaman tembakau sehingga mengakibatkan. Jadi TMV itu kan tobacco mosaic virus, dia akan menginfeksi tanaman tembakau yang menyebabkan adanya bercak-bercak kuning pada daun. Nah, bercak-bercak ini selanjutnya akan berubah warna menjadi hijau dan menggembung sehingga menghambat pertumbuhan dari daun tembakau. Maka jawabannya adalah yang C. Nomor 17, Ortoebola virus merupakan virus yang menginfeksi makrofag dan jaringan fibroblast manusia. Virus ini dapat menyebar melalui, jadi Ortoebola virus itu bisa menyerang sel-sel darah putih jenis makrofag dan juga jaringan fibroblast ya. Jadi menyebabkan penderitanya akan mengalami penyakit yang disebut dengan Ebola. Ini banyaknya di Timur Tengah kalau penyakit Ebola ini. Nah, penyebaran virusnya itu melalui kontak langsung dengan cairan darah, kemudian cairan tubuh, keringat, jaringan yang terinfeksi, dan air liur orang yang menderita penyakit Ebola. Maka jawabannya di sini adalah yang E. Nomor 18, perhatikan hasil pemeriksaan hematologi seorang pasien berikut. Berdasarkan hasil pemeriksaan, dokter mendiagnosis pasien tersebut terinfeksi. Jadi bisa kita lihat nomor 18 ini terlihat bahwa jumlah limfosit pasiennya itu di bawah nilai rujukan. Nah, kondisi ini disebut dengan limfositopenia. Atau yang limfositopenia ini disebabkan oleh infeksi virus HIV. Jadi virus HIV itu akan menyerang sel darah putih yang jenis limfosit. Nah, proses replikasi virusnya itu menyebabkan limfosit akan mengalami lisis. Akibatnya jumlah limfositnya berkurang. Hal ini menyebabkan sistem kekebalan tubuh penderita HIV/AIDS itu mengalami penurunan. Jadi jawabannya adalah yang E. Nomor 19, Fitri memelihara seekor kucing. Suatu hari kucing tersebut tampak tidak sehat, gelisah, agresif, mengeluarkan air liur berlebihan. Lidahnya terjulur, suka di tempat gelap, ekornya ditekuk di antara kaki belakang dan suka menggigit benda di sekitarnya. Kondisi tersebut sudah berlangsung selama 7 hari. Setelah diperiksa oleh dokter hewan, diperoleh hasil bahwa kucing peliharaan Fitri terinfeksi virus. Nama virusnya dan penyakit yang diderita adalah, ini kalau dari Mimin ini kata kuncinya dia itu suka tempat gelap, kemudian agresif, gelisah, kakinya ditekuk ya, terutama sih yang suka tempat gelap itu ya. Ini menunjukkan hewannya itu sedang terinfeksi virus rhabdovirus. Jadi rhabdovirus itu penyebab lupa Mimin. Anjing gila apa sih namanya? Rabies. Ya, maksudnya rabies. Jadi ciri khas dari orang atau hewan yang terinfeksi rabies itu memang dia kayak gelisah, kemudian suka di tempat yang gelap, itu ciri-cirinya ya. Jadi jawabannya adalah yang B, rhabdovirus penyebab rabies. Nomor 20, seorang anak terserang polio saat usia 3 tahun. Setelah umur 17 tahun, salah satu kaki anak tersebut mengecil dan tidak dapat digerakkan secara normal. Keadaan ini terjadi karena si penyakit yang diderita oleh anak ini itu disebut dengan penyakit polio. Nah, ini disebabkan oleh infeksi virus polio atau enterovirus. Biasanya si virus ini akan menyerang seluruh tubuh termasuk otot dan juga saraf serta dapat mengakibatkan kelumpuhan. Gejala awal yang ditimbulkan itu biasanya demam, sakit kepala. Selanjutnya dalam waktu 10 hari akan muncul gejala kelumpuhan seperti kehilangan refleks, nyeri otot parah, ke jantung, kemudian tungkainya seperti serasa lepas atau seperti tidak memiliki kekuatan. Akibatnya apa? Otot tidak dapat digerakkan dalam waktu yang lama dan ototnya akan mengecil atau yang disebut dengan atrofi. Jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut ke nomor 21, virus cacar air pada manusia hanya dapat menyerang sel kulit dan menimbulkan luka cacar di seluruh tubuh. Virus ini tidak dapat menyerang sel-sel tubuh lainnya karena
Jadi virus itu kan spesifik ya. Virus itu tidak bisa nih menginfeksi semua dari jenis sel. Virus hanya menginfeksi sel inang yang spesifik saja. Karena apa? Inang spesifik ini memiliki reseptor pada permukaan selnya yang sesuai untuk tempat virus melekat. Reseptornya merupakan protein khusus yang dapat dikenali oleh virus. Dengan demikian, virus cacar hanya dapat menempel pada sel-sel kulit karena adanya reseptor pada permukaan kulit yang sesuai dengan virus cacar tersebut. Maka jawabannya adalah yang A. Nomor 22. Sudah 1 minggu daun muda pada tanaman tebu Pak Joko timbul noda-noda kuning berbentuk elips memanjang. Kondisi tersebut menunjukkan adanya infeksi virus pada tanaman tebu Pak Joko. Kemungkinan virus yang menyerang tanaman tebu Pak Joko dan akibat yang ditimbulkan adalah, jadi ini kemungkinan dia diserang oleh Sugarans mosaic virus atau SMV yang merupakan virus yang menyerang tanaman tebu. Gejala yang ditimbulkan awalnya yaitu tadi adanya noda bentuk elips. Dia kemudian nodanya itu pendek, memanjang dengan warna hijau muda, kekuningan dan tersebar merata di seluruh permukaan si daun mudanya. Infeksi ini bisa menyebabkan klorosis pada seluruh permukaan daun tanaman tebu. Oke, jawabannya adalah yang E. Lanjut nomor 23, suatu vaksin dapat berasal dari patogen yang telah dilemahkan, tetapi bukan dihancurkan. Patogen yang diinjeksikan tidak akan menyebabkan sakit, tetapi dapat berkembang biak untuk memicu respon sistem kekebalan tubuh. Contoh vaksin yang memiliki ciri-ciri tersebut adalah, jadi memang vaksin itu ada yang dari patogen dilemahkan, ada dari patogen yang tidak aktif. Nah, jadi untuk yang pada soal ini dapat memberikan kekebalan yang kuat dan memberikan perlindungan jangka panjang meskipun hanya diberikan 1 atau 2 kali saja. Contohnya apa saja? Contohnya itu ada si MMR, yaitu measles, mumps dan juga rubella, dan juga vaksin polio oral. Maka jawabannya adalah yang A. Nomor 24, selain sebagai vektor virus dengue, gimana sih cara bacanya tuh? Nyamuk Aedes aegypti betina juga menjadi vektor virus lain. Nama virus yang dimaksud beserta salah satu gejala yang ditimbulkan akibat virus tersebut adalah, jadi nomor 24 ini si virusnya itu pakai vektor hewan ya, seperti nyamuk Aedes aegypti. Dia bisa, tapi si Aedes aegypti ini juga bisa menjadi vektor beberapa virus lainnya seperti virus chikungunya. Nah, virus chikungunya ini bisa menyebabkan penyakit chikungunya. Gejalanya ada demam, nyeri otot, dan juga sendi, radang sendi, bahkan mengalami pembengkakan, sakit kepala, mual, dan juga muntah. Dan juga yang paling penting adanya ruam-ruam yang menonjol. Maka jawabannya adalah yang B. Nomor 25, sekelompok ilmuwan mengembangkan suatu vaksin mengandung patogen yang sudah dihancurkan dengan pemanasan, radiasi atau bahan kimia sehingga patogennya mati dan tidak aktif. Tetapi antigennya tetap ada. Perlakuan tersebut membuat patogen tidak dapat berkembang biak dan menyebabkan penyakit dalam tubuh. Kemungkinan vaksin yang dikembangkan dengan kelompok ilmuwan tersebut adalah, jadi vaksinnya itu dengan senyawa beta propion, susah banget ya, senyawa beta propiolakton yang berikatan dengan materi genetik virus sehingga virusnya tidak bisa berkembang biak lagi. Nah, virusnya menjadi tidak aktif. Jenis vaksin yang dikembangkan menggunakan senyawa kimia ini akan menonaktifkan adalah si patogen inaktif vaksin ya namanya. Tapi meskipun virusnya tidak aktif, tetapi protein terselubung virusnya masih utuh. Proteinnya akan menjadi antigen untuk memicu respon sistem kekebalan tubuh. Contoh vaksinnya apa saja? Yaitu vaksin Sinovac. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 26, upaya yang termasuk tindakan secara fisik dan tindakan kimiawi ditunjukkan oleh. Jadi tindakan untuk mencegah penyakit COVID itu kan bisa dilakukan secara fisik, kimia maupun biologi. Nah, pencegahan penyakit secara fisik itu antara lain apa saja? Yaitu menghindari kerumunan, menggunakan masker saat keluar rumah. Tindakan pencegahan secara kimia itu contohnya seperti rutin mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir dan selalu membawa hand sanitizer ketika berpergian ya. Maka jawabannya adalah yang C. Nomor 27, cermati beberapa jenis hewan berikut. Ortafularivirus
dapat menyerang sistem saraf hewan yang ditunjukkan oleh angka. Jadi untuk nomor 27 ini si virusnya itu bisa menyerang sistem saraf hewan, bisa ayam, angsa, dan juga itik. Nah, ini bisa menyebabkan penyakit tetelo atau Newcastle disease. Maka jawabannya adalah yang B. Nomor 28, tindakan yang harus segera dilakukan apabila seseorang terserang influenza adalah, nah ini penyakit yang seperti penyakit sehari-hari ya di sini. 1 tahun itu kita bisa beberapa kali nih terkena yang namanya influenza. Tindakan yang bisa dilakukan yaitu yang pertama meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi vitamin C, bisa dari buah dan juga sayuran segar. Istirahat cukup dan juga mengkonsumsi makanan yang bergizi. Maka jawabannya adalah yang B. Nomor 29, anjing yang terkena penyakit rabies jika menggigit manusia dapat menularkan virus rabies. Virus tersebut akan menyerang apa? Tentu saja si virus rabies itu bisa menyerang sistem saraf pusat penderitanya. Nah, dia ini akan menyebabkan penderitanya mengalami penyakit rabies yang gejalanya seperti gelisah, takut dengan air, dan juga agresif. Maka jawabannya adalah yang A. Nomor 30, perhatikan beberapa pola hidup berikut. Pola yang harus diterapkan untuk mencegah terjadinya infeksi virus ditunjukkan oleh angka. Ini banyak yang bisa kita lakukan. Yang pertama, mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang, berolahraga teratur, istirahat cukup, tidur sekitar 6-8 jam dalam sehari, menghindari stres, hindari rokok dan juga konsumsi alkohol, serta mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi jawabannya di sini adalah yang B. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.